Malam hari ini kami berdua di sini akan membahas tentang sesuatu yang sangat amat fenomenal, yaitu tentang operasi plastik. Ya, operasi plastik itu kalau muka-muka jelek dioperasi bisa jadi cakep, insya Allah. Kadang gagal soalnya ya. Dan operasi kelamin. Kenapa aku baru selalu datang ke sini dan berhubungan dengan itu? Mukanya ngaruh. Ya sesuai ya. Langsung ya, ini adalah Profesor Dr. Johan Syah. Selamat malam, Profesor. Saya udah punya pasiennya, Prof. Bisa langsung dibedah di sini Bisa langsung aja. dibedah, dilihatin sama orang-orang, Prof. Mau ditambah? Hah? Mau ditambah? Oh, ditambah. Ditambah jadi portable gitu. Iya. Yuk bisa dicas dong sama power bank. Oke, dokter. Nah, ini tadi saya udah ngebuka. Jadi operasi plastik dan kelamin ya. Oh, kan, bedah plastik itu sendiri. Bedah plastik sendiri? Ya, jadi bedah plastik itu ada dua, yaitu yang rekonstruksi dan yang estetik. Oke. Jadi kalau yang estetik itu orang normal. Orang normal pingin lebih cantik, lebih cantik, cakep. atau ubah kelamin termasuk estetik. Estetik. Masuk estetik. Oh, Kalau rekonstruksi. rekonstruksi misalnya kecelakaan atau sumbing? Ya. Itu termasuk rekonstruksi? Cacat lahir, cacat kecelakaan maupun cacat akibat penyakit. Rekonstruksi. Rekonstruksi. Berarti itu. kalau ini rekonstruksi dong ya harusnya. Ini nggak ada yang mesti diapa-apakan mestinya. Oh iya, Kenapa, memang. Prof? Ya. Kan yang kelihatan, yang nggak kelihatan, pasti banyak yang harus diapa-apain. Dia udah lama nggak diapa-apain soalnya. Profesor Johan Syah ini perintis bedah plastik di Surabaya dan di Indonesia. Jadi pada saat itu bedah plastik itu belum ada atau belum familiar di Indonesia, dan profesor yang pertama kali memulai katanya, betul? Orang pertama di Indonesia untuk bedah plastik itu Profesor Munajat dari Jakarta. Oke. Mungkin saya angkatan keduanya lah begitu. Angkatan keduanya. Dan pada waktu itu bedah plastik belum merupakan sebuah organisasi, tapi dengan berupa organisasi, memang kita adalah foundernya. Foundernya menjadi organisasi. Jadi organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia. Nah, Anda sendiri lebih lari ke wajah atau ke kelamin? Gini, pada waktu itu jumlah bedah plastik sedikit. Jadi ya kita semua mengerjakannya, semua bidang. Apakah itu rekonstruksi, apakah itu estetik, itu semua kita kerjakan. Estetik juga dilakukan? Ya. Oh. Itu bagian pekerjaan kita. Termasuk kelamin juga ya? Ya, jadi untuk bedah plastik itu ada 5. Ada 5? Yaitu 5 tahap, bukan? Oh, salah. Tempat yang untuk dikerjakan. Bedah kulit misalnya. Bedah kulit? Bedah kepala, leher, kepala dan muka. Kepala dan muka. Kraniofasial namanya. Kemudian bedah tangan. Bedah tangan. Bedah kelamin luar. Kelamin luar. Dan bedah estetik. Bedah estetik, oke. Nah, tapi dokter pernah nggak mengoperasi public figure? Dorce. Mungkin Dorce barangkali ya, yang Dorce. Dorce itu dari profesor? Iya. Oke. Dorce dari profesor. Nah, itu sudah 40 orang yang dibedah Kelaminnya? Kelamin, jadi ganti kelamin. Iya, ubah kelamin. Kita katakan kalau ganti itu ini diambil ini ya. Tapi ini diubah. Ini diubah. Maaf nih dok, saya mau nanya ya. Ini kan sebenarnya lebih ke pengetahuan ya, bukannya jorok, bukan apa, lebih ke pengetahuan. Itu kalau mengubah kelamin, kebanyakan dari pria jadi wanita atau wanita jadi pria tuh? Kalau di Indonesia, kebanyakan dari pria menjadi wanita. Dari pria jadi wanita? Ya. Kalau di luar negeri ada yang mengabarkan justru lebih banyak wanita menjadi pria. Jadi pria. Tapi dokter pernah mengerjakan dua-duanya? Saya mengerjakan dua-duanya, tetapi sayangnya yang wanita setelah dijelaskan bahwa itu akan memberikan dampak bekas-bekas yang banyak, kemudian dia menolak hanya sekedar membuang organ-organ kewanitaan dalamnya, ya, sehingga dia tidak lagi risih dengan fungsi-fungsi kewanitaannya. Dia sebagai laki, dia akan tampil sebagai laki-laki, tidak pernah menstruasi, dan tidak mempunyai buah dada. Itu dari wanita ke laki-laki. Ada yang begitu? Ada. Ada. Anda juga mengerjakan? Iya. Saya mau nanya dok, sebenarnya kalau misalnya setiap orang yang ingin melakukan operasi tersebut, ya kan pasti kan konsultasi terlebih dahulu ya dok. Yeah. Sebenarnya banyak kan alasannya apa sih sampai dia memutuskan untuk mengubah kelaminnya? Begini, itu kalau di kita ya, itu dianggap sebagai suatu penyakit, ya, yaitu
kelainan jiwa di mana badannya dari suatu bentuk, tapi dia merasa dirinya itu bentuk yang lain, bentuk berbeda. Jadi dia laki-laki, ya, semuanya laki-laki. Jadi kalau di tubuhnya hormonnya, alat kelaminnya, jadi semua itu laki-laki. Fisiologis dan psikologis berbeda intinya. Tapi cuma feelingnya. Feelingnya doang. Ya, feelingnya dia merasa sebagai perempuan seperti itu. Dicek hormonnya nggak, Dok? Dicek. Cek hormon laki-laki, seperti laki-laki. Tapi dia maunya perempuan. Mau jadi perempuan. Jadi bukan karena hormon. Bukan karena hormon. Bukan karena. Ketika Itu jiwa. Ketika dia diubah menjadi wanita, kan hormon juga harus dirubah kalau dia ingin benar-benar jadi wanita. Berarti ada terapi hormon. Ada. Jadi untuk pembedahan ini itu bukan hanya bedah plastik saja. Ada HRT-nya juga. Satu tim ya. Jadi pertama tentunya dia harus confirm bahwa dia itu memang berpenyakit transseksual. Betul. Itu oleh ahli jiwa, ya, psikologis maupun psikiatris. Setelah itu internis, mengeceknya semua. Ya. Kemudian dokter kandungan. Jadi semuanya itu untuk internis. Kalau profesor mengatakan bahwa itu adalah penyakit, kenapa diiyakan? Kan akhirnya jadi membantu penyakit tersebut. Gitu. Bukan. Filosofinya adalah setiap orang itu tidak boleh menderita. Ya, setiap orang itu harus bahagia. Jadi karena jiwanya dia merasa bahwa dia harusnya tidak terperangkap di tubuh ini, dia menjadi menderita. Dan itu yang diambil. Itu yang kita bantu untuk mengurangi penderitaan tersebut. Berarti di situ selain operasi secara fisik luar, HRT juga, hormone replacement therapy juga, supaya dia benar-benar berubah secara fisik, pribadi dan sebagainya. Wow, oke, baik. Nah, jadi hormone replacement therapy itu kalau kita manusia itu punya hormon-hormon di tubuh kita, ada hormon pria, ada hormon wanita. Estrogen, testosteron dan sebagainya. Ketika hormon tersebut diterapi atau diganti dan sebagainya, maka kepribadian dan sebagainya akan berubah juga gitu. Nah, yang dilakukan oleh dokter adalah bukan hanya mengoperasi secara fisik luarnya saja, tapi ketika dilakukan hormon, jadi satu tim ya, Dok ya. Satu tim itu membuat si orang yang dioperasi tersebut benar-benar merasa menjadi orang yang berubah dan orang yang berbeda juga. Oke. Nah, Dok, sebenarnya sebelum melakukan operasi itu agak ada negosiasi dulu atau enggak, Dok? Atau mungkin dokter bilang, oh ini nggak perlu atau ini harus gitu? Oh iya, pada waktu dia datang saja sudah kelihatan oleh saya itu. Mau operasi ubah kelamin, tapi dia laki-laki dan mau jadi perempuan, tapi dia masih pakai pakaian seperti saya, seperti ini, macam itu sudah bisa. Jadi dia harus membiasakan diri hidup seperti perempuan lebih dulu, untuk paling sedikit 1 tahun. Malahan saya minta 3 tahun. Ya, saya tidak mau kecolongan. Ya. Jadi dia betul-betul sudah membuat dirinya sebagai senyaman mungkin berarti, Dok ya? Sorry, kecolongan apa, Dok? Ya, nanti jangan-jangan dia ini sebenarnya ada maksud-maksud lain, begitu, ya. Jadi tidak semua orang yang keingin untuk operasi itu orang-orang berkelainan transseksual. Habis? Ya, bisa juga seperti fetishisme dan segala macam begitu ya. Jadi itu hanya sampai ke keinginan sesaat. Sesaat, bukan keinginan yang sudah mendalam gitu ya. Itu artinya adalah kelainan seksual ya, yang bisa membuat tadi vegetarian apa? Sebenarnya. Jadi perilaku imajinatif seksual. Seperti itu. Jadi akhirnya sesaat dia bukan benar-benar ingin melakukan itu, tapi mungkin sesaat. Dan itu akhirnya menjadi bahaya kalau dokter melakukan hal seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, lebih susah operasi cewek ke cowok apa cowok ke cewek? Cewek ke cowok lebih sukar. Karena nambah. Ya, nambah. Iya kan bisa tuker tambah, Pak. Tuker tambah sama siapa? Iya kan ada juga sekarang promo buy one get one, Pak. Beli handphone aja dapat power bank, maksudnya nggak bisa. Iya bener. Walaupun yang wanita itu, kemudian dijadikan pria, itu kesusahannya adalah membuat penis baru. Walaupun itu bisa dilakukan, tetapi secara bentuk maupun fungsi itu tidak sepenuhnya seperti normal. Yaitu merupakan beban, ya. Dan di samping itu, bekas-bekas tubuhnya untuk bahan membuat itu juga jelek.
Jadi alasan-alasan ini mereka yang dari wanita menjadi pria itu kadang-kadang tidak mau meneruskan. Jelek karena diambil. Karena diambil. Kemudian nggak bisa bekas-bekasnya banyak. Nggak bisa di estetika lagi. Iya, misalnya saja mengambil dari sini, ya. Kemudian ini nanti ditempel dengan kulit dari sana, yang bentuknya jelek di sininya. Dia harus pakai baju lengan panjang terus. Oke, wow. Maaf Pak, saya nggak jadi deh. Iya, nggak jadi ya. Nggak, tadi saya niatnya mah bagus. Nggak jadi. Tapi banyak yang masih saya mau tanya, dan saya rasa juga penonton masih penasaran ya tentang hal ini ya. Maksudnya mungkin ini jarang kita share, tapi it's very interesting. Jadi kita lanjut lagi setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi hormon itu memang memberikan efek pada penampilan. Jadi tumpukan-tumpukan lemak, misalnya buah dada, itu juga semuanya pengaruh hormon itu. Di luar sendiri saya pernah melihat ada yang namanya HRT atau hormon replacement therapy, di mana seorang pasangan sejenis pada saat itu yang satu ingin cewek-cewek berarti ya? Betul, yang satu ingin merubah dirinya menjadi seorang pria. Jadi dia melakukan sebuah terapi hormon testosteron yang disuntikan ke dalam tubuhnya setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Seminggu sekali atau 2 kali selama 1 tahun? Iya, selama 1 tahun. November 30th, 2011, and it is the first day of my transition. It is November 30th, 2012, and this is the 365th day of my transition. Si wanita ini mulai berubah dari cengkok suaranya, dari jakunnya, dan lekukan-lekukan wajahnya dan sebagainya itu berubah. Karena disuntikin itu terus? Rambut berubah hingga sampai dia terlihat seperti pria. Benar itu bisa seperti itu, Dok? Jadi hormon itu memang memberikan efek pada penampilan. Jadi tumpukan-tumpukan lemak, misalnya buah dada, itu juga semuanya pengaruh hormon itu. Rambut, itu pengaruh hormon. Itu pengaruh hormon. Jadi ketika hormon tersebut di replace atau diganti atau diterapi, dia merubah penampilan itu juga. Juga hormon replacement terapi itu juga dipakai untuk orang-orang tua, ya. Jadi orang-orang yang menopause itu juga ditambahi hormon. Tapi itu bukan pekerjaan saya ya, itu pekerjaannya dokter. Itu larinya anti-aging, ya. Kandungan Ya, anti-aging dan lain-lain itu. Oke, baik. Kalau wanita menjadi pria, berarti kan harus ada penambahan penis. Nah, yang saya mau tanya, bisa tidak kalau ini ditransplantasi dalam pengertian pendonoran dari penis orang lain diambil dipindahkan ke wanita? Sejauh ini belum ada ya, belum ada. Yang jelas itu kalau kita memindahkan organ dari satu orang ke orang lain, itu tubuh kita akan merejeksi, akan menolak ya. Jadi misalnya saja transplantasi ginjal, transplantasi hati, transplantasi jantung, itu semuanya harus dilindungi dengan obat-obatan untuk anti rejeksi. Seumur hidup itu? Ya, seumur hidup. Oke, baik. Nah, jadi untuk ini sejauh ini belum ada sampai situ. Menjadi pria kan berarti harus membentuk penis kan? Ya, nah, itu dibuat dari? Ada beberapa sumber. Sumber pertama misalnya dari perut. Ya, perutnya ini diambil sebagian, kemudian dibentuk seperti penis, dan kemudian juga dibentuk skrotumnya ya, yaitu kantongnya ya. Bisa dari silikon, misalnya saja begitu. Dari singkong. Singkong. Dari silikon. Lanjutin, Dok. Ya, dari silikon, Dok. Nah, dari yang berikutnya, kecuali dari perut, itu kan memakai itu apa? Tangan ya. Jadi kulit dari lengan sini ya, dengan pembuluh darahnya. Jadi dilakukan transplantasi dengan menyambung pembuluh darah di darah situ. Oke, baik. Maaf, pertanyaannya adalah apakah bisa ereksi? Umumnya tidak. Umumnya tidak. Jadi itu sekalipun urat sarafnya disambung dan segala macam tidak bisa. Biasanya membutuhkan bantuan seperti batang silikon begitu, dimasukkan ke dalamnya sehingga dia bisa ereksi. Tapi ya ereksi terus. Tapi saya mau tanya dulu, sebenarnya ada efek samping nggak setelah operasi? Efek samping? Ya.
Sebenarnya ada, ya. Misalnya dari laki ke perempuan. Ya. Ya. Komplikasi penyulit atau efek samping itu, pertama pada waktu operasinya sendiri, ya itu bisa berbahaya. Pernah ada yang mengalami itu, Dok? Sejauh ini enggak. Enggak, wow, luar biasa berarti. Untuk operasi dari awal sampai akhirnya menjadi sempurna itu berapa lama prosesnya, Dok? Ya ini pembedahan ya. Iya. Pembedahan itu biasanya kalau lama itu di rumah sakit paling-paling 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu itu mungkin ada penyulit. Ya. Kemudian proses-proses penguatan dan lain-lain itu kira-kira 6 minggu, 2 bulan. Tapi belum sembuh. Sembuh betul itu harus lewat antara 1 sampai 2 tahun. Wow. Wah. Ya. Semua pembedahan, apa saja, bukan hanya ini. Ya. Ya, pembedahan apa saja itu kalau mau bilang kapan saya sembuh. Kalau memang mau betul-betul sembuh ya harus 1-2 tahun. Tapi kapan saya bisa tampil? Oh, 2 minggu saya bisa tampil. Oh, oke. Oke, baik. Ya. Nah, Dok, maaf saya harus tanya ini, tapi dari sisi kontroversinya, apakah ada orang-orang yang mungkin dari sisi spiritualis gitu dan sebagainya mengatakan bahwa ini harusnya tidak boleh dilakukan? Mungkin, ya, itu saya persilahkan. Terus saya sendiri saya katakan bahwa saya bukan pemuka agama, dan saya tidak mewakili agama. Terus saya hanya sebagai dokter yang ingin mengurangi penderitaan pasien-pasien. Jadi saya sendiri tidak pernah mempromosikan atau menggalakkan ya ini. Kalau masih ada urusan dengan agamanya, silahkan urus sendiri. Dulu. Ya. Nanti kalau sudah selesai, baru datang pada saya. Oke. Harus ada izin tidak, Dok, dari pihak tertentu ketika seseorang ingin melakukan transgender? Misalnya dari, ya setahu saya orang masuk ICU aja, kalau dimasukin selang aja harus tanda tangan keluarganya dan sebagainya. Apakah dia harus ada tanda tangan keluarga atau sebagainya, atau izin dari pihak-pihak tertentu misalnya, Dok? Itu informed consent namanya. Jadi informed consent ini, kalau orang dewasa, sudah 21 tahun ke atas, itu sudah bisa sadar, itu bisa dilakukan sendiri. Tidak usah pakai suami ikut-ikut, istri ikut-ikut, tidak perlu juga tidak apa-apa. Walaupun punya suami dan istri? Walaupun punya istri, walaupun punya suami. Ya, karena dalam artinya bisa bertindak hukum. Ya, itu secara individu itu cukup. Karena sudah kuat secara hukumnya. Secara hukum. Oke. Ada tidak yang setelah selesai operasi lalu balik ke menuntut dokter bahwa oh ini gagal atau ini jelek atau ini salah gitu? Sejauh ini ya dari saya enggak ya, dari saya enggak. Menurut dokter ini psikologis atau genetika? Ini ya, itu combine. Jadi sampai sekarang pun ada ada yang mengatakan ya itu ada gen-gen tertentu yang menyebabkan dia bercondong seperti itu. Psikologis juga bisa? Psikologis ya. Dulu justru psikologis belaka. Ya, anggapannya itu hanya psikologis dulu. Tapi sekarang karena ditemukannya ada yang mengklaim bahwa itu adalah gen daripada mereka ini, tapi itu belum confirm. Belum confirm. Oke, berarti bisa aja kita anggap memang ada faktor dalam dan faktor luar ya. Mungkin dari lingkungan dari apa bisa merubah orang menjadi seperti itu gitu kan ya. Kalau untuk biayanya sendiri gimana, Dok? Dia kayaknya pingin, Dok, soalnya dia tadi nanya-nanyanya tuh yang saya lebih detail aja, jadi maksudnya jangan terlalu orang tahu kalau saya pengen berubah gitu, Pak. Iya, benar. Sebenarnya kan pelan-pelan step by step, Pak. Pertanyaan ini justru yang paling sukar. Karena memang kita dokter itu tidak mengenal tarif ya. Kita dokter itu hanya honor, ya, penghargaan, tanda penghargaan, dan itu bervariasi, individu per individu, ya. Kecuali macam pembedahan ringan, pembedahan sedang, pembedahan berat, juga status sosialnya kok. Mungkin jumlah duitnya. Mungkin gitu, saya tanya begini, dokter paling murah pernah dibayar berapa? Untuk operasi itu. Ya pada waktu zamannya Dorce segala macam itu masih sangat murah. Tapi kalau sekarang itu barangkali kalau paling murah gitu ya sekitar 25 juta. 25 juta? Oke, termasuk murah sebenarnya 25 juta untuk membuat
merubah ganti karena ini operasinya operasi besar loh. Kita bisa anggap ini operasi besar. Ya mestinya operasi-operasi ini setaraf dengan operasi-operasi yang efeknya, yang dampaknya besar. Itu bisa mestinya kalau di tempat-tempat yang di luar negeri begitu ya, itu sangat mahal. Ratusan itu harusnya ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi saya satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena supaya jelas kalau Oke, baik. Kita masuk dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ustadz, apa kabar? Baik, Ustadz. Baik, kita ini mau bahas tentang operasi kelamin, Ustadz. Iya, nah, ini di sini berminat. Memang berminat. Bukan, maksudnya mau bahas Tanya ini pembahasan bukan saya minat. Kalau saya minat, saya nanya dokter, nggak nanya Ustadz. Iya, makanya saya tanya itu kan siapa tahu mau transgender itu. Wah, enggak. Jadi saya. Syukurlah gitu. Jadi aman Ustadz, ya. aman. Tapi pertanyaan gini nih Ustadz nih. Ini boleh nggak sih melakukan operasi transgender tersebut? Nah, secara hukum Muslim ya. Iya. Nah, itu boleh tidak? Pertama asasnya tidak boleh, tetapi hukum itu mengikuti kepada moral hukumnya. Jadi selalu kalau pertanyaan itu mengenai boleh tidak boleh tergantung kepada reason yang mengikutinya. Oke. Jadi hukum bisa menjadi boleh atau tidak boleh kepada sesuatu yang apa alasannya. Oke, contohnya? Contoh. Orang itu aborsi, yang jelas ya nggak boleh. Betul. Tetapi kalau ada reason bahwa kalau dia tidak digugurkan membahayakan kedua belah pihak, baik ibu maupun anaknya, maka menjadi boleh. Bahkan wajib hukumnya untuk diaborsi kalau itu membahayakan. Oke. Nah, tetapi itu kan yang bisa menjudge seperti itu bukan ustadz, bukan ulama, tetapi dokter kalau berkaitan dengan itu. Ya. Kemudian juga transgender itu apa alasannya? Secara umum tidak boleh, hukum asalnya nggak boleh. Tetapi karena itu syai'un istihadiyun, sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Nabi, tidak ada sahabat Nabi satupun yang operasi itu. Karena memang belum ada teknologinya pun belum ada. Itu. Maka nanti dilihat pada reason. Kenapa mungkin ada argumen-argumen yang bisa diterima. Karena kenyataannya fatwa ulama menjadi dua. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi zaman Nabi. Berarti belum kesepakatannya sendiri belum ada gitu. Nah, nanti dilihat dari asas manfaat dan madaratnya. Artinya asas itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak itu dilihat negatifnya. Okay. Kedua, cari hukum-hukum atau korespondensi hukum-hukum Islam yang kaitannya Quran, hadis atau perilaku sahabat yang pernah mengikutinya. Oke, baik. Karena bisa saja seorang itu kalau cenderungnya memang dominan kepada apa, maka itu yang ditetapkan. Ini dominan laki apa perempuan? Bisa aja maksudnya dia lahir dengan tidak sengaja tapi terjadi kelainan hormon misalnya. Atau kelainan karena kelamin itu bisa karena fisik, yaitu karena seks. Tapi juga karena kejiwaan. Betul. Seksnya dia memang male, tetapi kejiwaannya female. Bisa saja seperti itu ya. Maka itu diputuskan oleh ahlinya. Baik. Di dalam agama namanya ahlul hal wal aqd, yang dia tahu hukum agama tapi juga tahu masalahnya. Oke. Sehingga tidak bisa serta-merta ini boleh atau tidak boleh. Maka dilihat pada kondisinya. Karena transgender yang pernah terjadi, kasus yang paling besar yang menghebohkan dulu adalah juara lari maraton putri. Ternyata transgender. Ternyata dia bukan transgender, dia selalu ikut putri. Setelah dia mau lulus kuliah di UNJ waktu itu di sekolah olahraga, ternyata dia aslinya laki-laki. Cuman itu arahnya ke arah perempuan, jadi arah. Saya nggak tahu, kalau menggambarkan nggak enak kalau nggak ada contoh. Anda sudah lihat sendiri? Kan tahu tidak harus lihat. Oh iya betul. Iya, gitu. Saya pikir Anda lihat sendiri. Atau boleh saya enggak. Oh iya, enggak. Maksud saya ya barangkali kalau pengen kejelasan itu hanya. Jadi gimana ya gambarkannya? Ya udah usah. Gitu. Ya artinya kalau memang itu terjadi seperti itu, transgender yang seperti itu malah
menjadi semua ulama sepakat itu harus dioperasi. Oke, baik. Berarti berarti kalau kita bilang melawan kodrat manusia apa enggak tergantung ya, tergantung. Jadi kita dari mana dulu, sisinya dari mana dulu. Ya. Oke, baik. Tapi di sini ada yang nanya juga nih Ustaz. Nyatakan kalau seandainya kita nggak bicara transgender, tapi kalau misalnya pria yang menggunakan pakaian kewanita-wanitaan, itu yang bebancian tidak boleh. misalnya, itu tidak gimana? boleh. Karena Islam melarang tarrojul. Tarrojul itu wanita yang laki-lakian atau laki-laki yang kewanita-wanitaan. Walaupun misalnya dalam berperan? Kalau peran dalam pentingan acting silahkan saja. Karena itu memang kepentingan untuk dulu seni ludruk itu tidak mengenal perempuan. Semua yang tampil adalah laki-laki. Oke. Cuman dia berdandan sebagai perempuan karena memang untuk edukasi. Nah, kalau keseharian? Keseharian jelas tidak boleh karena itu yang disebut melawan kodrat itu. Itu melawan kodrat? Iya. Tapi kalau misalnya dia merasa, maaf nih, misalnya dia merasa, tapi saya bancian gitu, bancian. Nah itu gimana Ustaz? Itu kelainan karena dulu dikatakan itu ada, sekarang disease, itu adalah penyakit. Seluruh ahli psikolog sekarang seluruh dunia mengatakan itu penyakit disembuhkan. Sembuhkan treatment sosial, treatment psikologis, treatment fisik sebenarnya. Mulai dari aktivitasnya, mulai dari teman bergaulnya, mulai dari hal-hal yang menunjang ke hormonal dia. Nah kalau yang berpakaian-pakaian seperti ini atau bebancian gitu, di zaman Nabi sendiri atau zaman dulu itu pernah ada berat. tidak? Tapi ada zaman tidak? Nabi Lut. Di Jordan itu ada Dead Sea. Itu kaum-kaum Sodom yang tercatat dalam sejarah homoseksual sehingga dia dibalik dan sekarang tidak ada kehidupan di laut itu. Kita diam saja mengapung, tidak bisa tenggelam. Itu di Jordan sana. Kapan-kapan kita syuting di sana. Maksudnya apa? Ya. Ustaz tadi itu. Ya, artinya jelas itu di zaman dulu terjadi itu. Itu. Nah, sehingga dilaknat Tuhan karena perilaku sesama jenis. Hukumnya? Hukumnya dosa. Dosa. Ya. Oke, ya, berarti karena sejak suatu zaman sisi dulu pun ada ya? Iya, satu bagaimana kalau terjadi begitu tidak ada regenerasi. Bagaimana juga itu akan merusak. Karena hukum itu kalau nggak laki hanya perempuan. Karena supaya jelas kalau laki mati jelas almarhum, kalau perempuan almarhumah. Kalau nggak laki nggak perempuan aluminium. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya transgender, kita harus lihat dulu apa penyebabnya, reasonnya apa. Kalau memang secara medis itu benar, ya, silakan medis, dilakukan. Psikologis atau pada ahlinya lah. Silakan dilakukan. Ya. Tapi kalau misalnya bebancian atau berubah pakaian kaum homoseksual itu secara hukum sudah salah. Sudah salah. Tapi itu sekarang menjadi masalah sosial kan? Iya, masalah sosial. Maka harusnya ada teman kasihan kita kepada orang-orang seperti itu harus kita diapain? Kita kalau ketemu mereka harus kita apain? Apakah kita harus menghujat atau kita harus apa? Kita justru dia temani untuk diarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Tapi yang jadi masalah sekarang kalau mereka melihat hal seperti itu malah jadi lucu-lucuan Ustaz. Itulah yang sebenarnya kita karena sudah salah secara sistemik. Sosialnya sudah salah, ya kan? Oke, baik. Kita itu sebar salah. Ada Twitter aja sebar-sebarkan jadi salah. Bahwa orang Jogja itu tolol dan tidak berbudaya, miskin lagi ya karena itu pengaruh-pengaruh. Maka saya nggak mau pakai Twitter. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jadi itu adalah penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberikan Anda inspirasi dan jawaban-jawaban yang Anda inginkan. Mengurangi penderitaan orang itu sesuatu yang bermoral tinggi menurut saya. Ya, kalau membuat orang lain menderita itu tidak bermoral itu menurut saya. So I'm pregnant. Hello, baby. Oh, hello. Oh, that feels so weird. Saya tadi sempat ngobrol dengan Ustadz Wijayanto.
beliau mengatakan bahwa sebenarnya sepertinya kalau saya tidak salah tangkap tidak ada masalah dengan hal ini karena ini adalah panggilan dari kalau tujuannya baik dan membantu karena mungkin dia terperangkap kelainan genetika dan sebagainya maka tidak ada masalah karena yang malah beliau mengatakan yang salah adalah malah ketika seorang pria yang benar-benar pria menggunakan pakaian wanita dan berperilaku seperti wanita itu malah salah. Itu malah salah. Tapi ketika ini dinyatakan secara medis bahwa ini adalah penyakit yang harus disembuhkan, maka menjadi tidak salah. Tapi biar bagaimanapun akhirnya kontroversi tersebut balik lagi ke masyarakat pastinya kan dok ya. Nah kalau kontroversi itu balik ke masyarakat, mungkin saya harus tanya ke dokter gini, Anda sendiri orang yang mengerjakan hal tersebut. Ketika Anda mengerjakan hal tersebut atau ketika Anda mendalami ini dan Anda tahu bahwa Anda merubah kelamin seseorang dari pria menjadi wanita atau wanita menjadi pria, Anda sendiri secara psikologis gimana dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena saya yakin bahwa saya berbuat baik. Dan saya berbuat sesuai dengan ilmu kedokteran yang saya geluti. Itu pekerjaan dokter. Kalau saya tidak jadi dokter, saya nggak melakukan itu. Saya juga tidak punya hobi untuk melakukan itu dengan keinginan pribadi, gitu tidak. Karena saya dokter dan saya bisa. Jadi andai kan ya saya tidak bisa, ya kemudian ada orang menderita, ya saya bahkan diam aja. Oh saya bisa dan saya punya apa? Kemampuan ya. Punya kemampuan dan kewenangan untuk melakukannya, ya. Dan ada orang yang membutuhkan, saya lakukan. Dan karena itu saya menganggap itu pekerjaan baik, ya mengurangi penderitaan orang itu sesuatu yang bermoral tinggi menurut saya, ya. Kalau membuat orang lain menderita itu tidak bermoral itu menurut saya. Oleh karena itu saya menganggap pekerjaan ini pekerjaan yang bermoral tinggi. Yang bermoral tinggi, karena mengurangi penderitaan orang lain tersebut. Iya. Oke, baik. Dokter sendiri, boleh saya tanya, kebanyakan dari pasien-pasien tersebut nih, kalau boleh saya tanya ya, profesinya apa dok? Profesinya? Iya. Nah, itu saya, ya mungkin yang saya tahu ya beberapa itu, memang di salon gitu ya, suka-suka di salon, atau ya tidak jelas, tidak tahu saya. Saya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memperhatikan, menarik perhatian terhadap profesinya gitu. Yang lebih penting buat saya hanya dari sisi kedokteran, ini ada indikasi atau tidak ada indikasi, itu aja. Dok, tapi ada nggak cara lain untuk mengobati orang yang transseksual selain mengganti kelaminnya dok? Ya itu, tadinya kan dianggap ini kan penyakit jiwa. Tadinya tuh awalnya. Iya, jadi pengobatan mestinya ya pengobatan ilmu jiwa yang dimasukkan. Tapi itu tidak pernah berhasil. Itu ya, tidak pernah berhasil. Bukan 1-2 orang, itu sudah secara statistik sudah hampir seluruhnya tidak berhasil. Oleh karena itu kita di dunia ini sekarang menerapkan mengubah justru badannya itu kepada rasanya, feelingnya itu supaya sesuai, supaya dia tidak ada suatu penderitaan. Oke. Kalau misalnya dokter melakukan pembedahan seperti ini apakah dari keluarga semuanya mendukung? Keluarga siapa? Dokter. Keluarga saya. Iya, nah tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tidak masalah. Iya, tidak. Ini bukan urusan pribadi, ya. Ini bukan urusan pribadi, ini pekerjaan, ini urusan profesi. Oke, baik. Ya. Dok, Anda tahu tidak ada berapa banyak sih sebenarnya yang mungkin ada risetnya, survei dan sebagainya. Ada berapa banyak sih sebenarnya transgender di Indonesia tuh? Saya belum pernah membaca statistik tentang itu. Tidak tahu. Saya kira, ya, saya nggak tahu. Anda tidak tahu ya? Anda sendiri sudah melakukan 40? 40, oke. Tapi kalau penderitanya sendiri banyak tidak sebenarnya? Penderitanya sendiri? Ya. Juga yang datang ya mungkin sekitar 100. Angka 100. Karena mereka untuk datang ke tempat saya itu harus sudah punya pikiran mau ubah kelamin gitu.
Ada yang tidak jadi, ya setelah mendapat keterangan dan segala macam, atau masih ragu-ragu, kemudian tidak datang lagi. Yang datang yang kemudian menerus sampai pembedahan itu sekitar 40. Sekitar 40. Iya. Oke. Kalau Anda mengatakan Anda juga yang melakukan hal ini terhadap Bunda Dorce pada saat itu. Iya. Nah ini setelah melakukan ini masih pernah ketemu dengan Dorce-nya sendiri? Ya, sering. Sering. Lalu apa yang dikatakan dengan Mengapa saya mau mengatakan ini Dorce ya? Sebenarnya harusnya saya tidak menyebut nama orang. Betul, ya. karena ada rahasia sumpah jabatan dokter ya. juga kan. Tetapi Dorce-nya sendiri itu sudah terbuka, ya. Bahkan pada waktu ada Dorce Show itu di salah satu TV, tidak tahu saya TV mana itu lupa saya ya. Itu juga di TV itu supir saya bilang, Bapak, tadi saya lihat Dorce itu, halo dokterku, dokter Johan. Jadi di TV itu dilihat oleh supir saya. Jadi dia sudah terbuka. Dan juga saya pernah tampil bersama Dorce, bersama dalam forum seperti ini. Pada waktu itu di Ratu Malam atau apa begitu, di acara sudah lama berselang, ya, sudah 10 tahun. Membahas tentang ini? Ya, tentang ini. Berarti beliau sendiri buka-bukaan tentang hal ini? Buka tentang ini, ya. Jadi karena itu saya mau menyebut namanya. Oke. Ya, karena dia sendiri sudah terbuka ya, Dok. Boleh saya tahu apakah ada keluhan-keluhan dari Dorce sendiri tentang hal ini atau tidak ada masalah? Okay? Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah Tidak ada sama masalah. sekali. Wow. Atau tidak disampaikan kepada saya? Atau tidak disampaikan, oke, baik. Tapi ini menarik sekali ya, Gracia ya. Maksudnya, ya gimana, kita tidak bisa mengatakan ini benar atau salah. Tapi kalau tadi saya bicara dengan dokter dan kalau saya bicara dengan Ustadz tadi, Ustadz mengatakan bahwa sebenarnya sah-sah aja. di zaman Nabi dulu belum ada teknologi seperti ini. Dan belum ada juga penelitian seperti ini. Jadi masih ada terjadi dua kubu yang bertentangan katanya. Tapi kalau secara medis dinyatakan sakit ya harus disembuhkan gitu kan. Kecuali kalau orang yang memang nggak sakit tapi berpakaian berdandanan transseksual, nah itu baru salah. Dan dokter tadi mengatakan bahwa ini pekerjaan dengan moral yang tinggi karena mengurangi penderitaan orang lain. Dan saya rasa apapun yang dokter lakukan ketika bisa membuat orang lain lebih bahagia, karena saya rasa harusnya mereka juga tidak mengganggu kehidupan orang lain ya. Harusnya ini adalah pekerjaan yang benar-benar bermoral tinggi. Dokter, terima kasih banyak, luar biasa. Pembicaraannya menarik sekali ya. Dan kembali lagi, kami sebagai Hitam Putih acara tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Kembali lagi ini semuanya tergantung dari penonton, pemirsa yang melihat penilaian Anda sendiri. Tapi inilah yang terjadi di masyarakat kita, inilah yang ada di masyarakat kita, dan inilah fakta-fakta sosial yang benar-benar terjadi. Mungkin saya menutupnya dengan kata-kata sederhana aja. Manusia itu berjalan dengan kakinya sendiri. Jadi biarkan dia yang menentukan jalannya. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.